Hai Sobat NTV, jumpa lagi bersama saya Desmona Chandra di program Doncast. Dan kalau saya hadir pastinya untuk menemani Bang Don Bosco. Ya, Bang Don. Selamat malam. Selamat malam. Sudah bisa move on Bang Don atau masih shock? Perasaan haru biru lagi galau. Oh, masih belum bisa move on? Seperti supporter yang lainnya. Oke. Dan kita sudah mendatangkan tamu langganan nih Bang Don kalau mau bola ya. Iya, karena prediksinya sering tepat. Oke, Coach Justin, thank you sudah datang lagi untuk yang ketiga, keempat kali ya. Dan kedatangan yang lalu itu saya ingat betul Coach Justin memprediksi lawan Cina kita kans menangnya itu 60%. Oke. Dan menang. Dan betul. Lalu lawan Jepang ya tidak ada harapan untuk menang. Pada waktu itu bahasanya adalah waktu main di sini saja sudah 4-0. Gimana di sana gitu. Home aja udah 4-0. Dan akhirnya hasilnya ya kita dibantai 6-0. Ya, Coach. Ya. Coach, tapi kan Coach Justin bagaimana melihatnya permainan timnas kita away di Jepang? Puas nggak? Saya agak shock juga dengan hasil yang sampai margin terus dengan permainan yang untuk saya itu tidak sesuai dengan standar kita. Tapi saya tidak mau salahkan pelatih karena dia belum dapat peluang kesempatan untuk bereksperimen. Dia datang 2 hari ketemu Australia, dibantai. 5 hari kemudian menang lawan Bahrain. Terus pulang lagi, klub pemain masing-masing pulang, datang lagi. Sekarang agak panjang, 10 hari, 11 hari. Di Bali, di Bali. Itu pun nggak semua komplit karena pemain kayak Kevin Dish baru 2 hari terakhir datang. Masuk, menang. Tidak hanya menang, Mona. Permainan yang kita lihat. Kalau kita menang 1-0, golnya kebetulan kita tidak create peluang. Atau kita ditekan terus, itu baru was-was. Apa yang terjadi? Kita menang 1-0, kita kuasai pertandingan. China cuma dapat 1 shot yang di-save oleh Emil dan 1 mungkin setengah. Sisanya itu pulang di kita. Itu yang membuat kita mengatakan pertandingan lawan China kemarin itu adalah sebuah pertandingan yang mutunya lebih bagus, bukan? Jauh. Variasi serangan, tidak tergantung kiri, kanan, tidak tergantung 1-2 orang. Kombinasi Egy dengan Ole di babak pertama itu luar biasa. Ini sebuah plus point bahwa dengan waktu yang pas-pasan, tidak ada uji coba, progresnya kelihatan. Masuk ke match Jepang. Di akun-akun lain saya bilang, 2 choice. Yang pertama adalah full team, turun full team dengan catatan bahwa ada 3 pemain kena kartu kuning kan? Kalau kena kartu kuning lagi mereka bisa suspend. Apakah Patrick Kluivert berani mengambil risiko itu? Atau kita bereksperimen dengan pemain-pemain lainnya, bukan dengan sistem, tapi dengan memberi kesempatan kepada pemain lainnya. Tapi hasilnya yang nggak tahu gimana, ya kan? Nah, dia pilih opsi kedua. Opsi kedua ini hasilnya seperti yang kita lihat dong. Karena kalau Kelvin Verdong nggak diturunin sama sekali, it says sama Dix pun sampai 40 menit. Ini kena kartu kuning semua. Kalau kena kartu kuning lagi, mereka nggak bisa main di putaran 4. Akhirnya dirotasi, Yance starter, Beckham starter, Dean James itu nyaris nggak pernah main pun juga starter. Kevin Dix 40 menit diganti oleh Jakob. Akhirnya pemain yang jarang main kayak Shane masuk, Lili Pali masuk, Campbell banyak masuk. Artinya Patrick Kluivert bukan tidak menganggap match ini serius. Tapi dia lebih mementingkan jam terbang kepada pemain. Jam terbang dan menghindari risiko. Satu. Dia bisa melihat sepak bola ini kan bukan cuman skill. Ini masalah mental. Ini masalah disiplin. Masalah fighting spirit. Pemain kita itu bekerja keras. Tapi not organized. Nah, Wait, pemain kita itu bekerja keras tapi non-organized. Yang terlihat di lapangan yang terlihat seperti di lapangan itu. kemarin. Mungkin karena chemistry-nya belum dapat, ada beberapa pemain baru. Jadi kayak nggak organize aja. Kalau di Belanda itu ada istilah "verlopen achter de feiten aan". Artinya kita mengejar realita. Jadi realitanya ini Jepang nih. Nah, kita kejar-kejar aja di belakangnya. Artinya ini bukankah tugas dari pelatih untuk memetakan strategi bagaimana kalau misalnya melawan China seperti ini, melawan Jepang seperti ini? Betul, setuju. Dan menggabungkan
kekuatan masing-masing individu pemain yang materinya memang sudah bagus, Iya. agar bisa secara kolektif lebih bagus lagi. Iya, betul. Kalau di dalam praktek segampang dalam teori, kita udah lolos Piala Dunia dari kapan tahu. Dan begitu juga Bahrain dan China yang nggak lolos, realitanya kan nggak seperti itu. Makanya saya bisa mengerti sekarang ketika orang mengeritik kita itu seperti main tidak punya pola kemarin di Jepang, benar kah? Nggak, punya pola iya, Punya tapi pola yang salah. Oh. Salah gimana, Coach? Nah, kita flashback sedikit. Match pertama lawan Jepang, dia harusnya lihat dong. Kita main bertahan di kandang 4-0 kalah. Match Itu main bertahan tuh. Main bertahan. Match kedua juga mungkin 10 menit kita berusaha keluar. Bertahan juga. Parkir bus ya? Parkir bis. 5-4-1. Pada saat ketemu tim yang jauh di atas kita, ibarat kalau mereka datang silakan masuk, kita kasih space mereka bermain. Dan harus diakui juga, orang kan bilang, ya waktu lawan kita di GBK, Jepang tampil full tim, sekarang enggak. Nah, Saya nonton apa Jepang, jawabannya? saya nonton Jepang itu udah tahunan, puluhan tahun, oke? Belum pernah lihat Jepang main sedahsyat kemarin. Gila itu Jepang. Padahal bukan full pilar ya pemainnya. bukannya Bukan full semua, tim, tapi lagi on fire aja. bukannya semua berpikir bahwa pertandingan ini tidak menentukan lagi. Mungkin, tapi setelah Jepang lolos, mereka ketemu Saudi. Saya nonton juga, ibarat jalan kaki, nggak ada lari-larinya. Serius. Jalan-jalan. Malah mainnya santai banget. 1-1 loh skor di Jepang. Saudi yang kita kalahkan dan sekali seri. Oke. Lawan Australia, main gigi 1. Australia ngotot karena harus lolos kan. Australia ngotot, akhirnya di menit-menit terakhir dapat 1 gol Australia. Main santai. Endo sama Kubo pemain bintang mereka dicadangin lawan Australia. Lawan kita turunin semua dong. Full tim yang hebat-hebat. Bukankah ada 2 debutan juga, beberapa pemain lapis B, Coach, dan memanglah ada Kubo, kemudian ada Kamada. Nah, apakah faktor inilah yang menjadikan mental, jadi ketika bermain melawan Australia itu kan mereka tidak muncul tuh pemain pilar. Nah, mungkin pemain timnas kita termasuk Coach Patrick juga merasa nanti akan dikeluarkan, diturunkan pemain lapis 2. Tapi begitu mereka sampai di sana tiba-tiba keluarlah Endo, Kamada, Kubo. Kemudian mental pemain kita pun langsung drop. Jadi belum main itu udah Sebenarnya enggak. Seorang pelatih nggak boleh bertindak sebagai paranormal bahwa dia tahu siapa yang akan diturunkan. Tapi kan isu yang berhembus adalah Jepang sudah lolos ke putaran final. Jadi mereka pastinya akan bermain santai, tidak akan mengambil resiko cedera pemain. Nah, ini sebuah bukti ternyata tidak. Karena kalau seandainya Jepang kalah lawan kita, mereka akan turun banyak di rank FIFA. Tadi ada penjelasan. Jadi mereka fight untuk rank FIFA karena 2 main sebelumnya mereka nggak menang. Kalau seandainya lawan Saudi dan Australia menang, mungkin yang ketiga lebih santai pemainnya. Karena mereka harus menang, ngegas dong. Dan jarang walaupun pada saat Jepang menang lawan Jerman maupun Spanyol, nggak main kayak begini. Ini benar-benar match yang eksepsional. Sampai kita press mereka di ruang kecil aja, lolos aja. Bola itu sampai semua nempel di kaki, almost perfect lah. Sekarang pertanyaan saya, Coach, apakah ada faktor non teknis yang mempengaruhi permainan kita gitu ketika melawan Jepang? Murni kalah kualitas. Murni kalah kualitas. Kalah kualitas, kurang kompak, ada beberapa pemain baru yang diturunkan. Dan mungkin ada rasa agak jenuh juga karena habis itu kan mereka liburan. Tapi kalau saya bilang murni kalah kualitas. Kalah kelas juga. Kalah kelas. Tapi terakhir Bang Don ingat nggak? Coach Justin bilang ketika kita wawancara sebelum pertandingan lawan China, materi pemain Jepang yang lapis B gitu ya, dan 3 gitu ya, kurang lebih sama dengan materi pemain timnas kita. Ya, selevel. Ya kira-kira selevel. Tapi kok bisa sampai kalah jauh begini, Coach? Ya itu chemistry-nya. Jadi kuncinya di chemistry. Ya? Kurangnya waktu bermain bersama. Dengan pemain-pemain yang diturunkan. Makanya Patrick Kluivert kan pilih opsi kedua. Eksperimen ya. Liga. Karena dari 11 pemain yang turun starter, itu hanya 3 pemain main di Jepang, kiper dan 2 defender. Sisanya main di luar. Itu juga bukan klub yang benar-benar, ya main di luar kayak ada 1 pemain Belanda yang main di Sparta, itu juga selevel Calvin Verdong. Bukan pemain hebat. Tapi somehow mereka bisa nge-push dirinya sendiri.
di mana mereka sebenarnya sudah kompak karena dapat jarang dapatkan jam terbang bermain kan. Tapi sama di match kemarin kayaknya dipaksa sama pelatihnya untuk menang, nggak boleh kalah lawan Indonesia karena biar mereka tidak turun dari ranking. Iya, kalau dari ranking kan sekarang Jepang ranking 15 ya. Ya. Dan kita di 120-an kalau tidak salah kan. Iya. Jadi memang jauh kan. Jauh. Kelasnya. Lawan Australia pun jauh. Jauh. Ya, jadi netizen pun juga harus sadar. Saya berkali-kali bilang bahwa pemain diaspora kita itu tier 3, tier 4. Siapa yang bermain di tim top? Mona tadi katakan ya JHS definisinya degradasi loh. Iya. Baru promosi langsung degradasi. Oke, kalau kita ngomongin JHS berarti kita mencermati lini pertahanan kita yang rapuh ya, Coach ya. Seperti yang kita lihat. Kemarin iya. Kemarin rapuh. Tapi bukan hanya, is it fair untuk menilai timnas hanya dari satu match lawan Jepang? Kan enggak. Kan enggak. Iya. Kita sebelumnya itu main 6 match, dapat 6 poin. Sekarang 3 match, 6 poin lolos. Iya. Kan kita nggak fair untuk menilai Patrick Kluivert hanya dari match kemarin. Di mana kita sudah lolos, di mana nggak ada kepentingan lagi. Bahwa ada PR banyak. Ya, for sure, definitely. Tapi kekalahan seperti ini apa sih pengaruhnya terhadap mental pemain gitu? Ya, itu tiap pemain berbeda ya. Tapi untungnya kalau saya bilang, untungnya pemain langsung libur. Langsung libur 3 minggu, baru mereka kembali ke klub masing-masing. Jadi mereka bisa langsung relax. Langsung relax, mungkin 1-2 hari seminggu mereka nggak pikirin, baru mikirin lagi untuk comeback. Saya rasa is not an issue sama sekali. Mungkin ada pikiran kita menginjak bumi lagi gitu. Ya sekarang bukan kita, netizen. Netizen harus sadar bahwa tim kita itu seperti ini. Kadang kita bisa bermain oke, tapi lawannya juga selevel kita. Tapi pada saat kita ketemu tim dunia, Australia juga level 2, rank 25, ya kan? Ya kita kekurangan, tekor. Artinya pemain kita saat ini dihadapkan dengan fakta kalau inilah level-level kalau berhadapan dengan pemain Piala Dunia seperti ini. Iya, betul. Kemampuan mengelola bolanya harus seperti ini, staminanya harus seperti ini. Enggak, football intelligence. We lack of that. Apa? Football intelligence itu seperti apa? Cara mengambil keputusan, cara positioning, running off the ball pada saat tidak pegang bola, larinya seperti apa. Dalam 90 menit, pemain pegang bola itu average cuma 3 menit. Dalam 90 menit? Dalam 90 menit, average. Jadi sentuh 1, 2, 3 passing, sentuh 1, 2, 3 passing. Itu hanya 3 menit itu? Itu 3 menit, sekitar 3 menit. Iya. Total. Pertanyaan kan adalah, pemain dinilai dari 87 menit di mana mereka tidak pegang bola. Covernya, larinya, off the ball-nya, mereka jauh lebih pintar daripada kita. Jauh, nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu apa, udah lihat, masuk ke sini, masuk ke sana ini. Ini masalah chemistry. Itu kan saya teringat bagaimana kritik pelatih Belanda tentang Lionel Messi. Dia bilang itu dia hanya jalan-jalan itu di lapangan. Kan kira-kira begitu kan? Iya. Si Van Gaal waktu itu. Van Gaal. Iya. Cuman dia jalan-jalan, cuman di saat dia harus lari, dia lari. Ya saya teringat itu. Ya. Jadi chemistry dan football, kita kalah. Murni kalah kualitas. Mungkin kalah bakat, kalah football intelligence, kalah segalanya. Di match tersebut. Tapi lawan kita nanti di putaran 4 yang jauh lebih penting dari sini. Kan bukan level Jepang. Iya. Bukan level Australia. Jadi nggak usah terlalu paranoid dulu ya. Selevel kita. Ya kan? Nggak terlalu parno. Tapi kita harus perbaiki. Apa yang salah. Dan di sini pun saya juga katakan berapa, Bung Don tanya berapa peluang kita lolos. Kalau secara football teknis 60% masih saya yakin bisa lolos. Masih 60% ya. Nggak lolos ke putaran 5 kan? Nggak lolos ke Piala Dunia. Cuman yang jadi masalah adalah kita main di kandang Timur Tengah. Iya, betul. Oke? Dan kita tahu
mereka sering memanfaatkan faktor non teknis. Ya. Ketika coach bilang 60%, tapi itu Wamendikti bilang kalau kita menang lawan Jepang ini atau lawan Cina kita masih punya peluang 50%. Tapi kalau lawan Jepang itu makin turun gitu. Ya. Tertinggal mungkin 10%. Enggak. Nah, Enggak. Kalau kita lihat Wamendikti yang bilang 41%. Iya, 41% deh. Itu dipilah lagi kan. Dia betul. bilang lolos langsung 1,3%. Lolos ke putaran 4 dan 5 itu 80% bahkan dia bilang. Jadi dihitung-hitung lahirlah 43%. Kalau kita kan ngitungnya per event. Iya, per event. Gitu. Oke, kita akan bahas Coach bagaimana Indonesia nanti di putaran keempat Ya. setelah jeda berikut ini. Tetaplah di Doncast.